Selamat siang, good people. Selamat kembali lagi bergabung di program Good Talk. Dan di siang hari ini, saya John Jacobs akan menemani Anda tentunya ketika kita masuk di program Good Talk. Kita akan berharap kita memiliki hidup yang sehat, good life. Dan tentunya tadi kita sudah dibuka dengan satu lagu yang menarik yaitu How to Get a Healthy Life. Kita berharap lagu ini semakin menginspirasi Anda, good people, untuk semakin memiliki hidup yang sehat. Siang hari ini saya tidak sendirian tentunya, akan ditemani oleh narasumber tetap kita yaitu Dr. Hans Tandra. Iya, good people, untuk Anda ya ingin bergabung dan bertanya, Anda bisa bergabung di IG dari kami yaitu goodtalk.id atau YouTube-nya. Anda juga bisa bergabung di Good Talk TV. Anda bisa bergabung di sana dan kemudian Anda langsung bisa kirimkan pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk di YouTube Anda bisa subscribe dari YouTube kami yaitu Good Talk TV. Anda bisa bergabung, bertanya, jangan lupa cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Di perbincangan siang hari ini cukup menarik ya, good people, karena kita akan membahas mengenai yaitu sekitar kehidupan kita. Orang Indonesia kalau nggak makan ini kayaknya nggak afdol gitu ya. Mengenai cabai, mengenai betapa pedasnya cabai ya. Jadi nggak hanya hidup aja, tapi juga cabai itu pedas. Nah, saya sempat melihat good people, kalau kita bersama-sama memahami mengenai cabai itu bisa dikategorikan buah, juga bisa dikategorikan sayuran. Nah, good people, mengenai cabai ini cukup menarik karena kadang-kadang kalau kita makannya over itu bisa menambah nafsu makan kita tapi juga bisa membuat kita sakit. Ini jadi dilema bagaimana ini. Nah, siang hari ini kita bahas mengenai cabai jahat. Ada Dr. Hasandra, saya akan menyapa Dr. Hasandra. Dok, selamat siang dok. Selamat siang. Dok, ini kan ada cabai jahat dok. Kalau kok bisa dikatakan cabai jahat itu gimana sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Cabai jahat, tapi sebaliknya cabai bisa sehat. Ya, jadi sebenarnya cabai itu ya adalah buah. Sebetulnya buah itu. Oh baik. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan keluar yang merah, hijau itu cabai itu buah sebetulnya. Tapi kita masukkan dalam kategori sayuran. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa masuk buah, bisa masuk sayur. Contohnya tomat. Tomat kadang-kadang kita jadikan buah tomat. Ada orang minum jus tomat. Tapi ada juga jadikan sayur kan. Ikan selada, ada tomatnya, irisan tomat. Mentimun misalnya. Mentimun bisa jadi buah, bisa jadi sayur. Sayuran, ya. Jadi sama dengan cabai. Ya, cabai bahasa Indonesia kadang-kadang disebut cabai, ya, kadang-kadang lombok, ya, atau ada yang menyebutkan cili, ya. Sebetulnya ada beberapa bentuk, bisa bentuk bubuk, ya, cabai cili powder, bisa juga chili pepper atau pepper itu berarti sudah dalam bentuk ada campuran-campuran bumbu-bumbu lainnya, ada juga chili sauce. Nah, kadang-kadang kita bilang chili sauce, ya, dalam bentuk cair, ya. Nah, ada yang namanya chili paste. Jadi pasta chili. Nah, apa itu pasta chili? Sambal. Sambal nama kerennya itu chili paste, ya. Jadi sebetulnya bisa dalam bentuk macam-macam. Saya katakan chili itu baik, chili itu juga bisa jahat. Kita cerita dulu apa jahatnya ya. Paling penting adalah kalau orang makan sambal itu ya, ada seorang artis sampai kena sambal sampai dibawa ke rumah sakit gara-gara mual, muntah, ya, iritasi lambung. Yang pasti adalah sambal pedas itu bisa melukai lambung. Dan hati-hati kalau Anda punya sakit lambung, ada sakit MA, ya, bisa sampai mual, muntah, iritasi, dan hebat sekali dampaknya itu. Sampai dia diangkut ke rumah sakit, kadang-kadang dipakai oksigen segala, dikira serangan jantung. Padahal semua gara-gara terjadi luka atau lecet atau iritasi, lalu asam lambungnya meningkat tajam dan akhirnya dia kesakitan, mual, muntah, gasnya banyak seperti itu. Jadi paling jahat adalah cabai itu bisa melukai lambung. Tetapi cabai itu bukan hanya bisa melukai lambung. Dalam literatur yang saya baca, cabai itu bisa membunuh orang. Oh, baik. Ya, membunuh orang. Cabai dijadikan senjata. Iya. Misalnya air cabai jadikan masukkan dalam pistol air gitu, disemprotkan, bisa membutakan mata, melukai kulit, ya,
Bahkan bisa terjadi luka bakar yang hebat sekali. Orang itu bisa meninggal dunia gara-gara luka bakar yang dalam, yang luas. Akhirnya dehidrasi, masuk perawatan lama dan infeksi dan akhirnya membunuh. Ada peristiwa seperti itu. Jadi cabai itu kadang-kadang bisa bahaya sekali. Ya, dan cabai itu jangan Anda disepelekan, karena cabai itu kadang-kadang menimbulkan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Ya, saya baca ada seorang ahli psikologi mengatakan bahwa cabai itu menimbulkan sakit dan ketakutan yang luar biasa. Ibaratnya orang naik roller coaster. Jadi nguing naik sakitnya saking pedesnya. Pedes. Kemudian keluar air mata. Tapi sesudah itu roller coaster langsung turun. Wing, rasanya seperti gembiranya luar biasa katanya. Gembiranya menggebu-gebu. Lantaran sesudah itu dia enaknya terus minum air es. Mungkin sesudah itu air matanya keluar tapi dia ketawa. Seperti itulah. Jadi cabai itu bisa begitu hebatnya pengaruh psikologisnya. Ya, gara-gara cabai kan keluar banyak makanan kan, nama-nama makanan yang gara-gara pedas sampai keluar nama-nama aneh-aneh ya, nama-nama yang yang titik-titik setan, kemudian titik-titik, kemudian makian Surabaya gitu ya. Ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita cerita cabai itu jahatnya di situ. Ya, jahatnya di situ. Tapi kita lihat cabai itu tumbuh-tumbuhan. Kita tahu kita selalu menganjurkan orang makan sayur dan buah. Nah, cabai itu kan buah. Ternyata buah ini kemudian dimakan. Biasanya burung tuh makan, ayam makan ya. Nah, kemudian saya coba membaca. Ayam tuh burung enggak kepedesan dah. Ternyata tidak. Jadi ternyata taste bud, jadi syaraf perasanya mereka tidak mengenal pedas. Mereka makan makan, kemudian bijinya sampai disebarkan, akhirnya tumbuh cabai di mana-mana. Ya. Nah, kemudian keuntungannya apa? Kita tahu ini tumbuh-tumbuhan. Warnanya itu loh antioksidan. Nah, dalamnya itu isinya capsaicin. Ya, capsaicin. Jadi bahasa Inggris kata capsaicin, ya. Itu adalah bahan yang utama dalam cabai. Bahan ini luar biasa, bisa membunuh kuman. Jadi kalau kita makan makanan dikasih cabai, kadang-kadang bisa membunuh kuman, membunuh bakteri. Dalam cabai banyak vitamin C, loh. Banyak orang cari jeruk kan, vitamin C. Ternyata cabai banyak vitamin C. Ada vitamin B6. B6 itu baik buat syaraf. Ya, jadi dengan cabai itu kita dapatkan antioksidan. Antioksidan baik buat pembuluh darah, baik buat awet muda bahkan. Ya, ada penelitian menyebutkan cabai itu bisa menghilangkan kebotakan, menumbuhkan rambut. Loh, keren banget. Mungkin karena kepedesan terus rambutnya berdiri semua ya. Bertumbuh jadi rambutnya tumbuh. Dan hebat lagi, cabai itu dimetabolisir oleh liver kita dan kemudian ada efek anti kanker. Hebat sekali kan? Jadi baik sebetulnya cabai, asal jangan sampai melukai lambung kita. Ya, cabai itu keuntungannya ternyata banyak sekali ya. Ya, memang ini adalah tumbuh-tumbuhan ya, bisa mengandung vitamin C, vitamin B6 tadi disebutkan ya, bunuh kuman. Dan hati-hati, cabai itu gara-gara cabai orang makan jadi berlebihan. Iya. Itu bahayanya. Masuk bernama nafsu makan gitu. Karena tidak ada remnya. Kita mau cepet-cepet nasi goreng pedas, nggak enak loh. Makanannya nggak enak, tapi makan terus. Jadi akhirnya makan berlebihan, orang jadi gemuk. Ya, orang jadi gemuk. Dan kemudian dia tidak tahu rasa lagi. Tidak ada laporan kenyang dari perut sampai ke otak, akhirnya makan berlebihan. Dan seperti itulah nanti membuat orang jadi obesitas.
ya. Tapi di samping itu, di sebaliknya cabai itu ada efek-efek yang baik buat kesehatan. Jadi cabai itu sebetulnya sehat. Jadi marilah kita menikmati cabai. Ada macam-macam makanan pedas ya. Masak mie ada pedasnya. Masak nasi goreng ada pedasnya. Masakan kita ini penuh dengan yang makanan-makanan aneka rasa, cita rasa yang luar biasa. Sehingga kita bisa menikmati, bisa happy, makan pedas-pedas sedikit ya, namanya pedas-pedas sedap ya, ngeri-ngeri sedap katanya. Seperti itu. Jadi mari kita nikmati makanan-makanan dengan penuh bijaksana gitu ya. Jadi kalau Pak John Jacob kan sukanya pedas, saya tidak tahan pedas, jadi saya tidak makan pedas. Ini sukanya pedas. Iya, good people, untuk Anda ya yang saat ini Anda sedang punya pengalaman tentang bagaimana menikmati menu makanan dan kemudian akhirnya ada cabenya. Kalau nggak ada cabai katanya nggak afdol, nggak sip gitu ya. Nah, good people, mungkin Anda punya pengalaman ketika akhirnya Anda mencoba cabai dan akhirnya mungkin menyerang lambung Anda dan akhirnya Anda merasakan hal yang tidak nyaman dengan kesehatan tubuh Anda. Silakan langsung Anda kirim saja, Anda chat saja di IG dari Good Talk, yaitu IG-nya goodtalk.id, atau di YouTube live streaming. Anda langsung bisa chat di YouTube dari Good Talk TV. Anda bisa cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Anda juga bisa berbagi mengenai ketika Anda mencoba cabai. Karena kan di saat ini kan Surabaya tuh kayaknya dengan begitu banyak Dok ya, tempat-tempat makan yang kemudian disajikan dengan kepedasan yang super tingginya tuh sampai ada level 10. 1, level 2, level 3 macam-macam ya. Saya level 5 aja udah nggak cukup, udah nggak kuat gitu ya. Nah Dok, ada cabai ini kan ada yang kecil, ada warna hijau, merah, juga ada yang besar Dok, ada cabai besar. Kemudian apakah paprika juga termasuk cabai Dok? Karena kan paprika kan juga ada pedasnya Dok. Ya, paprika sebetulnya termasuk cabai ya. Isinya juga sama, ada capsaicin. Ya, kalau di Amerika, di Eropa mereka kan tidak ada ya rasanya tumbuh-tumbuhan seperti ini. Mereka paprika besar-besar ya, lalu potong-potong, lalu jadikan seperti cabai juga rasanya. Cuma tidak terlalu pedas ya, rasanya tidak terlalu pedas ya. Saya kalau paprika saya makan. Jadi kalau ada makanan-makanan dengan paprikanya saya habiskan. Karena itu saya anggap sebagai sayur yang penuh dengan antioksidan. Ya, luar biasa antioksidan itu, seratnya ada. Ya, mineralnya banyak ya, jadi vitamin C juga ada, jadi kita nikmati seperti itu ya. Saya memang tidak tahan dengan makanan pedas, tapi kalau ada rasa sedikit-sedikit saya makan aja. Dok, kalau kita pernah ke Eropa itu kadang tingkat kepedasannya beda dengan di Indonesia ya. Kadang kalau orang luar negeri ke Indonesia ketika menikmati pedasnya Indonesia, itu langsung mereka itu baru level 1. Mereka sudah ngerasain langsung berkeringat menetes-menetes. Sedangkan kalau kita yang pernah ke luar negeri di Eropa, pedasnya itu blend sekali, nggak ada pedasnya. Nah, kita ini apakah memang beda Dok kualitas kepedasannya? Karena kita mungkin sudah terbiasa dengan cabenya yang kecil-kecil di kita ini ya, kecil-kecil pedas-pedas sekali, cabai rawit ya, itu pedas sekali ya. Kemudian kalau di luar negeri umumnya pakai paprika ya, paprika itu tidak terlalu pedas ya. Itu semacam menambah cita rasa, menambah antioksidan ya, menambah sehat sebetulnya dengan paprika itu. Iya, saya kira mungkin karena orang Indonesia ini sudah omongannya juga pedas gitu Dok ya, jadi suka makan pedas gitu ya. Iya. Iya, good people, untuk Anda yang ingin bergabung ya, bertanya di siang hari ini, Anda bisa langsung bergabung di IG dari Good Talk, IG-nya goodtalk.id, atau di YouTube kami, yaitu Good Talk TV. Anda bisa kirimkan chat Anda dan bertanya, cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Karena kita membahas di siang hari ini mengenai cabai. Cabai ini memang menjadi menu utama kita ya Dok ya, kayaknya Dok ya. Kalau nggak ada cabai rasanya kok nggak mantep, itu nggak afdol. Anda yang punya pengalaman silakan langsung bergabung di tiap IG. meja makan mesti ada cabainya. Iya. Cabai itu menjadi sesuatu keharusan malah. Dok, kalau misalkan disuruh memilih Dok antara cabai yang lombok dipotong-potong, kemudian cabai saus, ataukah cabai yang berserbuk, lebih dianjurkan yang mana Dok? Karena kan sama-sama ini cita rasanya juga pedas. Menurut saya sama ya, sama. Cuma seringkali kalau sudah ada dalam bentuk cair, berbentuk saus gitu, ada tambahan-tambahan. Yang saya khawatirkan zat warna ya, zat aditif, dan itu tentu kurang sehat. Untungnya kita pakaikan sedikit-sedikit saja.
Kita tidak jadikan cabai sebagai makanan utama, hanya sedikit-sedikit saja. Jadi boleh dikatakan kita abaikan lah seperti itu. Baik, dan Good People silakan langsung Anda bergabung di perbincangan siang hari ini di IG kami. Anda bisa langsung kirimkan chat pertanyaan Anda atau di YouTube dari Good Talk TV. Di IG-nya Anda juga bisa bergabung di goodtalk.id. Cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Ketika kita bicara mengenai cabai, tadi Dr. Hasanda sudah menyampaikan cabai itu ada jahatnya. Kalau kita makannya berlebihan, itu bisa membuat lambung kita juga sakit. Kalau kita menjaga dengan baik, maka itu juga bisa menyehatkan tubuh kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan di perbincangan siang hari ini di Good Talk. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu, break terlebih dahulu. Good People, kita kembali lagi di perbincangan siang hari ini di Good Talk dan kita sedang membahas bagaimana kita untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih sehat, good life. Dan tadi ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan supaya akhirnya kita ini memiliki aktivitas hidup yang lebih sehat, kemudian memperoleh hidup yang lebih sehat. Tadi, Good People, mohon maaf ya kalau tadi sempat ada kendala, memang karena di studio kami sempat mengalami kendala secara teknis. Tapi kita lanjutkan perbincangan kita mengenai cabai jahat, cabai sehat. Dok, mengenai cabai jahat, cabai sehat ini dok. Tadi kan sempat ada beberapa yang kita sudah kupas, kita bahas bersama. Kalau cabai itu memang juga ada jahatnya, yaitu bisa mengganggu lambung. Tapi kan gini dok, setiap kita itu kan akhirnya mengkonsumsi cabai itu kadang-kadang bisa over. Bahkan tadi dokter sempat bahas, ada artis yang juga akhirnya terlalu berlebihan sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah dok, sampai di mana sih dok kita mempergunakan atau kita mengkonsumsi cabai ini tidak berlebihan? Karena kan berkaitan dengan lambung dok. Ya, kita tahu cabai itu paling hebatnya adalah menimbulkan iritasi pada lambung. Ya, sampai ada kasus-kasus orang sampai muntah, diare bisa, sesak napas, nyeri dada, nyeri ulu hati yang hebat sekali. Ya kita tahu cabai itu ada cabai bubuk, ada cabai saus, ada cabai sambal, ada dalam bentuk cair, ya macam-macam cabai. Dan tiap orang punya nilai ambang nyeri berbeda-beda. Tiap orang punya kebiasaan, dia tahan dengan lombok 1, ada orang tahan lombok 3, tiap orang beda-beda. Kalau dasarnya orang itu memang ada sakit lambung, maka cabai sedikit saja sudah pasti timbul iritasi dan sakit. Tapi ada orang yang sudah katakan bahasa Jawanya menter gitu ya. Dia sudah biasa dengan cabai 5 ya, walaupun banyak lomboknya datang kepedesan, orang lain kepedesan dia masih tahan. Jadi tiap orang berbeda-beda. Dan tergantung juga pada saat itu faktor psikologis. Orang lagi stres misalnya, itu asam lambung lagi naik itu karena adrenalinnya bekerja. Jadi ketika dia lagi stres atau dia sedang terlambat makan, ya perutnya lagi kosong, lalu diam-diam langsung diisi dengan makanan-makanan yang ekstra pedas, pedas sekali, ya, yang biasanya dia tahan, terus sekarang ini menjadi sakit perut sampai mual, muntah, timbul gejala-gejala sakit lambung. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau cabai itu dimakan sesudah orang itu sudah isi perutnya, jadi sudah makan misalnya. Kalau dia sudah ada makan, sudah cukup kenyang, lalu sekarang ada tambahan makanan pedas, maka biasanya iritasi lambung tidak akan menimbulkan apa-apa. Karena sebelumnya sudah ada isi makan, jadi makanan itu menetralisir. Jadi ada banyak faktor. Sebelumnya misalnya ada sakit mah, gampang kena. Sebelumnya perutnya kosong, gampang kena. Sebelumnya ada stres, juga mudah terkena serangan. Tapi kalau sebelumnya sudah ada makanan, atau orang itu sudah biasa minum obat mah sebelumnya, bisa juga itu ya minum obat lambung dulu, misalnya obat antasida, itu untuk menetralisir asam lambungnya, sehingga makan cabai masih tahan. Dia bisa menikmati cabai 3, cabai 4, masih tidak terjadi keluhan apa-apa. Jadi mari kita bisa menikmati cabai, tapi kita mengantisipasi. Kalau kita memang sakit mah sebelumnya, kita kepingin makanan sedikit pedas, makan dulu, baru tambah lagi sedikit yang pedas. Atau dalam keadaan santai, kita misalnya dalam keadaan santai, tidak stres, nah, maka kemungkinan sakit lambung juga bisa berkurang. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Iya, good people, untuk Anda ya di siang hari ini ingin bergabung di perbincangan kita mengenai cabai jahat,
Cabai Sehat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung Anda bergabung di IG kami goodtalk.id. Anda kirimkan saja pertanyaan Anda di live chat, langsung Anda kirimkan, atau di YouTube channel kami yaitu Good Talk TV. Anda langsung bisa kirimkan, mencantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Jangan lupa untuk kemudian subscribe dari YouTube kami. Langsung silakan saja bergabung di YouTube channel kami yaitu Good Talk TV ataupun juga dari IG kami goodtalk.id. Jangan lupa cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Dok, ini kalau misalkan akhirnya saya ini dok sukanya kan tahu tek. Kemudian ditanya sama ibunya, suka lombok berapa John? 6, 7. Kadang-kadang akhirnya kan sampai berkeringat ini dok. Apakah itu akhirnya berkeringat itu juga menunjukkan bahwa itu salah satu olahraga karena berkeringat? Ataukah sebenarnya bukan? Ya, karena ada menimbulkan rasa seperti revert pain. Revert pain itu artinya apa? Ya, saya ambil contoh. Orang itu badan lagi capek, pegel, lalu sumber orang katakan masuk angin. Lalu diatakan apa? Keroi. Kalau dikerok sampai merah semua, dia berkeringat keluar. Karena revert pain. Jadi nimbul suatu ekstra seperti reaksi melawan gitu. Maka keringat keluar, demamnya hilang loh. Iya. Ya, jadi itu adalah pengobatan tradisional yang tidak ada dalam pelajaran ilmu kedokteran saya. Iya. Ya, tapi bisa diterangkan seperti itu. Jadi dengan makan banyak pedas, maka terjadi suatu tadi sebutkan orang psikologi bilang itu terjadi suatu seperti excited. Jadi rasa sakit, takut yang hebat, kemudian langsung disertai dengan selanjutnya dengan rasa gembira sampai menggebu-gebu, dikatakan seperti itu. Ya, seperti itu, roller coaster, wing terus blok gitu, langsung senang, happy. Jadi walaupun meneteskan air mata lantaran kepedesan, tapi happy-nya bukan main karena bisa makan banyak, itu luar biasa. Jadi dengan demikian dia bisa makan banyak. Jadi jangan lupa orang-orang makan pedas-pedas itu ada manfaatnya. Tadi sudah disebutkan pula bahwa pedas bisa membunuh kuman. Yeah. Kapsaisin itu antioksidan. Kapsaisin itu juga bisa anti kanker bahkan ya, bisa baik buat kesehatan. Dan antioksidan itu bisa memperbaiki aliran darah. Jadi dengan demikian orang itu menjadi lebih sehat sebetulnya. Jadi makan pedas itu saya tidak melarang. Makan pedas itu sebetulnya ada sehatnya. Jadi cabai itu sehat. Tapi hati-hati, cabai ada sisi kejahatannya, yaitu iritasi pada lambung. Ayo, good people, apakah saat ini Anda sedang mengalami dijahati sama cabai? Ataukah Anda dapat sehat dengan cabai? Langsung ya, mungkin Anda punya pengalaman ini good people. Langsung share saja di chat IG kami di goodtalk.id. Atau Anda juga bisa bergabung di YouTube yaitu Good Talk TV. Cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Dok, ini ada yang bergabung di IG live kita ini dok ya, di Good Talk, ya ini Iin Glenova. Nah, ini pendengar setia ini dok ya, yang selalu ataupun ya, masih ikuti kita. saya. Ya. Nah ini usianya 41 tahun, tinggi 140. Selamat siang Prof. Hans. Saya ini mau tanya dok, apa benar jika terlalu makan cabai bisa menyebabkan batu ginjal? Terima kasih, salam sehat. Cabai menimbulkan batu ginjal, tidak ada laporan seperti itu ya. Jadi cabai itu tidak ada efek. Cabai itu dimetabolisir di liver ya Bu Iin. Jadi lewati liver. Kalau cabai kebanyakan mungkin liver kerjanya ekstra keras, cuma itu aja ya. Jadi tidak akan pengaruh. Sebabnya batu ginjal itu macam-macam. Sekarang saya lagi mikir. Ini pertanyaan menarik, membuat saya harus belajar ya. Cabai menimbulkan batu ginjal, tidak ada laporan seperti itu. Tapi kita sekarang mikirkan, dari mana sih keluar batu ginjal? Orang kurang minum ya. Kalau orang makan cabai biasa minumnya kan banyak ya. Orang itu banyak kalsium, batu kalsium. Batu kalsium itu banyak terjadi karena orang itu banyak makan golongan daging, kalsium oksalat, biasanya keluar oksalat. Jadi suka jeroan-jeroan itu asam urat. Batu asam urat paling banyak pada jeroan.
Oh, kalau saya gatuk-gatukkan ya Bu Iin ya, gatuk-gatukkan. Paling dia makan sambal tuh dengan jeroan macam-macam. Oh, mantap itu. Jadi kayak sate ini, kemudian jeroan ini, makan ini. Lahap sekali, kasih pedas lagi. Banyak sekali. Lama-lama yang kena adalah batu ginjal, tapi bukan karena cabenya, karena ekstra menu-menu lainnya, menurut saya begitu ya, menu lain yang membahayakan menimbulkan batu ginjal. Baik, Dok, ini berlanjut ada yang bertanya juga di live chat dari YouTube. Ini dari Ong Dewi Puspitasari. Siang Prof, saya mau tanya apa betul, nah ini Dok, mengkonsumsi cabai dapat menurunkan berat badan? Nah, Ada juga yang mengatakan demikian. Jadi literatur menyebutkan demikian ya. Orang kalau makan cabai ya, makan cabai membuat lahap kan, Iya. lahap. Jadi artinya makanan tidak enak pun masuk. Jadi akhirnya dia makan berlebihan, orang jadi gemuk. Jadi cabai bisa bikin gemuk. Tapi ada laporan, cabai itu meningkatkan pembakaran. Tadi Pak John bilang, habis makan cabai keringetan, meningkatkan pembakaran. Jadi kalau bisa ngerem makan cabai, akhirnya keringetan banyak, makanlah cabai. Nanti berat badan bisa turun karena timbulkan pembakaran. Cabai kan ada untungnya, ada antibiotiknya, bunuh kuman, ada antioksidannya buat peredaran darah segala bagus. Ya, ini cabai itu juga vitamin C Dok ya? Ya, vitamin C. Vitamin C banyak, vitamin B6 ya. Cabai itu baik sebetulnya. Dan cabai kalau pembakarannya meningkat, dia bisa ngerem mulutnya, tidak makan berlebihan. Saya percaya berat badan nanti pelan-pelan bisa turun. Iya. Ya, asal dia punya penguasaan diri. Aku kepedesan dan aku tidak makan berlebihan. Berat badan bisa turun. Iya, good people untuk Anda ya. Jangan lupa bergabung di YouTube dari Good Talk. Anda bisa bergabung di Good Talk TV dan jangan lupa subscribe untuk Anda yang saat ini bergabung di Good Talk TV dari YouTube kami. Baik Dok, berlanjut kali ini sudah bergabung juga di live chat dari YouTube. Ada Feni Irawan. Prof, apakah makan cabai dalam batasan normal masih aman untuk ibu hamil? Atau tidak boleh sama sekali cabai? Boleh. Ya, ini ibu lagi hamil nih ya. Ya, kalau orang hamil ya makan jangan berlebihan. Jangan sampai nanti misalnya cabainya kebanyakan ya, kemudian terjadi sakit lambung, tumpah-tumpah, luka di lambung, dan itu malah berabe. Jadi karena bisa mengganggu pada kontraksi. Ini kan lambung usus lagi gini kan, melilit kan, melilit. Nah, ini syaraf simpatis, parasimpatis itu lagi bekerja ini. Nanti otot-otot dari rahim juga ikut bekerja loh. Ya, jadi kalau berlebihan bisa mengganggu. Ya, nikmati. Menurut saya si cabai kalau dalam batas-batas tertentu bagi orang ibu hamil malah nanti siapa tahu ibu lagi ngidam yang pedas-pedas ya, makan sedikit-sedikit. Tolong ada di rem-rem, jangan berlebihan gitu. Iya. Good people, Anda pasti punya pengalaman tentang cabai. Tadi saya sempat singgung ya, apakah cabai ini jahatin Anda ataukah semakin membuat Anda sehat? Langsung aja bergabung ya good people di chat kami di IG goodtalk.id atau di YouTube kami Good Talk TV. Anda bisa bergabung di sana, kirimkan pertanyaan Anda dengan mencantumkan nama, usia, tinggi dan berat badan Anda. Anda bisa share bagaimana pengalaman Anda ketika Anda makan cabai dan kemudian akhirnya reaksi bagi tubuh Anda. Dok, ada yang kemudian makan cabai kemudian jadi sembelit. Apakah itu juga bisa terjadi, Dok? Bisa. Karena begitu gasnya banyak, penuh, ya, sehingga pasti dia susah BAB, ya. Tapi lebih banyak diarenya, karena gerakan usus lebih cepat, gitu biasanya begitu, ya. Jadi akibat dari cabai itu macam-macam terjadi. Ada orang muntah, tapi ada orang yang diare. Ada orang yang tidak bisa BAB, tapi ada orang yang sampai BAB-nya lebih sering. Ya, pokoknya pencernaannya jadi terganggu sekali. Tergantung tiap orang berbeda-beda. Ya. Baik, Dok. Ini ada satu yang juga bergabung di IG kita ini, Dok ya. Instagramnya dari goodtalk.id. Ini Maria Immaculata. Siang, Dok. Apa betul mengkonsumsi cabai dapat menyebabkan usus buntu?
Cabai usus buntu, banyak orang ngomong gitu Iya, ya. Gara-gara katanya biji cabai masuk itu. Waktu dioperasi kelihatan ada biji putih-putih, dikira biji Cabai itu biji ya. dari lombok. Sebetulnya tidak. Usus buntu adalah infeksi. Ya, appendicitis itu infeksi, adalah kuman. Kuman. Kita tahu jaringan appendix usus buntu itu jaringan limfoid. Jadi patologi anatomi, jadi jaringan itu kalau di iris ya, diperiksa di mikroskop itu persis dengan amandel. Oh, oke. Yang kita tahu tonsil itu. Nah, tonsil itu adalah suatu organ di tenggorokan kita untuk melawan. Ketika ada kuman masuk, ada virus masuk, seringkali anak kecil kan ininya bengkak besar. Itu adalah barrier melawan datangnya serangan benda asing. Ya, mikroorganisme asing yang datang itu dilawan dengan ini. Jadi ini membengkak. Jadi supaya jangan kuman virus itu langsung masuk ke dalam, dilawan dulu di sini. Ya, sama dengan kalau ada orang luka di kaki, lalu infeksi di kaki atau tangan, lalu kelenjar di ketiak dan di selangkangan itu membesar, membengkak, itu sama. Kelenjar getah bening. Nah, appendix juga demikian. Appendix isinya jaringan-jaringan mirip tonsil, mirip kelenjar getah bening. Jadi kalau infeksi, makanan-makanan yang kotor, ada kuman, ada virus masuk, lalu ikut aliran limfe, lalu direm dulu di appendix. Dan akhirnya appendixnya jadi infeksi. Jadi sebetulnya ini masalah infeksi bukan karena biji daripada cabai. Ya. Banyak orang katakan itu gara-gara cabai, gara-gara makannya kotor, ya, kumannya masuk. Dok, ini ada lagi yang juga bergabung. Ini Bu Ana. Bu Ana usia 39 tahun, tinggi 160, berat badan 53 kilo. Berapa banyak cabai yang aman untuk dikonsumsi? Kalau misalkan cabainya 10 tiap kali makan, apa masih tergolong sehat, Dok? Itu kata Ibu Ana. Ya, Bu Ana, pertanyaan ini pertanyaan baik sekali ya. Berapa sih saya harus makan cabai? Ya, tiap orang tadi sudah disebutkan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Pada orang yang sama saja, kalau kemarin dia dengan lombok 5 dia enggak apa-apa. Hari ini lombok 3 mungkin terjadi sakit. Tiap orang berbeda-beda, berbeda orang apalagi berbeda-beda lagi ya. Pertama, orang itu sebelumnya ada sakit lambung apa enggak? Ya, kalau sebelumnya ada sakit lambung, ya tentu saja cabai 1 aja sudah sakit. Yang kedua, apakah orang itu dalam keadaan stres tadi? Kalau dia lagi stres, gampang sekali terjadi sakit lambung. Ya, dia telat makan apa tidak? Dalam keadaan perut kosong dengan lombok 2 mungkin sudah terjadi gangguan. Padahal kalau dia sudah makan kenyang lalu ada makanan pedas masuk dengan lombok 5 mungkin masih tahan. Jadi sebelumnya sudah dinetralisir dengan makanan itu. Ya. Juga pengaruh, misalnya orang itu secara rutin minum antasida, minum obat-obat golongan untuk menghambat produksi asam lambung, maka lebih aman dia mengonsumsi makanan-makanan pedas. Ya. Dalam keadaan yang berbeda pula pada orang yang sama, dalam keadaan kondisi badan sedang lemah dan sebagainya. Ya, kadang-kadang efek cabai itu 2 cabai dengan orang lain yang 5 cabai, mungkin yang 5 cabai masih tahan, tapi yang satu ini dalam keadaan lemah gitu ya. Banyak faktor mempengaruhi. Jadi kalau ibu sudah biasa cabai 10, suatu saat kadang-kadang bisa kumat loh. Ya, kalau lihat berita-berita, cabai ada orang sampai diangkut ke rumah sakit, Anda jadi stres, jadi makan baru cabai 1, ya, kok enggak enak ya, enggak enak ya, lalu mulai psikologis bekerja, asam lambung bertambah, Anda jadi sakit. Ya. Baik, good people, cabai jahat atau sehat untuk Anda, semua tergantung bagaimana kondisi tubuh kita masing-masing. Dan tadi sudah dijawab oleh Dr. Hasandra bahwa cabai tidak selalu berkaitan dengan batu usus buntu, kemudian ada batu ginjal, tidak terlalu terkait dengan hal itu. Dan untuk ibu hamil tadi, hati-hati, jaga, waspada supaya tidak terlalu berlebihan dan mengganggu kehamilan Anda. Nanti kita akan kembali lagi membahas mengenai cabai jahat, cabai sehat setelah yang satu ini.
Good people, kita kembali lagi di perbincangan siang hari ini Good Talk. Untuk Anda yang ingin bergabung di IG kami, Anda bisa bergabung di goodtalk.id. Langsung Anda bergabung di chatnya dan kirimkan pertanyaan Anda, cantumkan nama, usia, tinggi, berat badan Anda. Kemudian Anda juga bisa bergabung di YouTube kami, Good Talk TV. Anda juga bisa bergabung di live chatnya, langsung kirimkan saja pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk di YouTube Anda bisa subscribe dari Good Talk TV. Dok, kita kembali lagi. Dok, mungkin bisa diulang lagi dok mengenai vitamin yang didapatkan dari cabai atau lombok dok. Iya, cabai itu mengandung capsaicin. Ya, capsaicin adalah bahan kimia sebetulnya di dalam buah cabai. Ya, cabai. Nah, capsaicin ternyata terkenal ya, bukan hanya kalorinya kecil, jadi tidak akan menimbulkan apa-apa. Kalori kecil kan efeknya kecil, tapi vitamin C-nya banyak. Oke. Ya, karena vitamin C banyak, jadi sebetulnya kalau kita makan pedas-pedas, gitu, sebetulnya kita dapatkan banyak. Vitamin C itu naikkan daya tahan tubuh, ya, membuat orang itu semakin sehat. Vitamin C baik buat kulit, baik buat imunitas. Jadi vitamin C, vitamin B6 juga ada. B6 ternyata itu bagus sekali buat syaraf. Kita sering dapatkan tablet obat-obat B1, B6, B12. Neurobion, Neurosanbe, segala itu obat-obat yang untuk syaraf. Jadi dengan mengonsumsi makanan agak pedas itu baik buat syaraf kita. Ya, samping itu kita tahu tadi antioksidan, ada antibiotik ya, ada anti kanker bahkan. Jadi cabai itu sebetulnya menyehatkan. Ya, asal hati-hati dalam mengonsumsi cabai karena lantaran itu iritasi lambungnya. Iritasi lambung. Baik, dok, ini sudah bergabung di live chat dari YouTube kita ini dok. Bapak Yoki Ong, apa betul habis makan cabai pusingnya hilang dok? Habis makan cabai pusingnya hilang. Saya sebetulnya setuju. Oke. Tapi kalau saya pelajari, itu sebetulnya efek secara langsung tidak. Seseorang itu menjadi pusing, ya, kemudian dia makan. Kemudian karena makan ada cabenya, lalu pusingnya hilang. Cabai itu membuat makannya kan jadi lahap banyak. Yeah. Jadi saya tahu ini pusingnya karena kelaparan. Kalau orang lapar itu biasanya hipoglikemi. Saya kadang-kadang kelaparan ya, sampai siang jam 3 begitu, pagi-pagi makan kan sarapan 6:30 itu sampai 2:30 jam 3 baru lapar, pusing saya. Nah pusing kemudian makan, apalagi kalau dikasih sedikit cabai kan jadi makannya lahap sekali makan. Pusingnya langsung hilang. Itu karena hipoglikemi. Hipoglikemi karena kurang kalori, karena kurang makanan. Ya kita tahu seseorang kalau kalorinya habis, tidak ada asupan makanan, tidak ada tenaga, yang paling kena pertama adalah otak. Jadi orang kalau kelaparan, apalagi orang yang diabetes misalnya, kekurangan gula, itu yang pertama pasti pusing dulu. Pusing dulu, lalu sampai kesadaran menurun, sampai bisa pingsan. Dan efek selanjutnya ada reaksi adrenalin, keringat dingin, debar-debar, ya, kemudian detak jantung cepat, dan kemudian bisa timbul reaksi mual, segala itu reaksi adrenalin karena pengaruh daripada hipoglikemi itu. Jadi saya percaya orang-orang kalau jadi pusingnya hilang pasti sebelumnya dia kelaparan. Maaf Ibu ya, ayo makan. Ya lain kali makan jangan terlambat. Oke. Dok yang sudah bergabung di Instagram dari goodtalk.id. Kali ini Erika usia 39 tahun. Tinggi 160 dan berat badan 55 kilo. Dok, saya ini kan sudah lama sakit MA. Kemudian orang tua juga MA-nya sering sakit sehingga selalu sedia obat MA. Apakah saya seterusnya harus mengalah, tidak bisa makan pedas? Menurut saya lebih baik kalau kita punya riwayat sakit MA dan sering kumat, jangan makan pedas. Namun sesekali ketika Anda lagi misalnya tidak kumat, ya, Anda tidak sakit, Anda sedang fit misalnya, Anda sedang fit,
Ya, artinya dalam fit itu artinya sedang happy, ya, tidak ada sakit, ya, mahnya tidak kumat, dan jangan terlambat makan. Jadi Anda makan dulu, ya, jangan terlambat makan, hatinya sedang gembira. Karena orang kalau lagi stres, lagi tidak gembira, lagi unhappy, lagi misalnya lagi galau, itu pasti reaksi adrenalin itu asam lambung banyak. Jadi waktu Anda sedang happy, ketawa, lagi nyanyi-nyanyi, kemudian keluarga kumpul-kumpul, ayo makan, makan, makan. Hatinya lagi gembira, itu asam lambung enggak banyak keluar. Anda makan pelan-pelan, jangan lupa makan pelan-pelan, kunyah baik-baik. Kalau makan cepat-cepat, itu membuat lambung kerja keras. Makan pelan-pelan. Kemudian kasih sedikit pedas-pedas, gak apa-apa, saya yakin Anda enggak kumat. Ya, ketika Anda sedang happy, sama halnya dengan orang ngopi. Ya, ada orang yang tiap kali ngopi dia sakit, tiap kali ngopi sakit. Tapi suatu ketika dia sama teman-teman pergi ketemu teman-teman lama atau reuni 4-5 orang gabung. Oh, sudah lama enggak ketemu, lalu duduk ngafe deh. Yeah. Ngafe ngopi. Ngopi, cerita-cerita, ketawa, happy, cekakaan, ketawa sampai pulang ke rumah masih teringat. Tadi ketemu si A begini, si B begini ya. Kemudian betapa happy-nya, cerita macam-macam sampai malam termimpi-mimpi, besok paginya bangun. Ya kemarin tuh seneng ya ketemu si A, si B, si C. Nah kemarin tuh baru ingat, kemarin aku lupa minum obat lambung. Kemarin aku enggak kumat rumahnya. Lu kemarin aku minum kopi lu ternyata enggak apa-apa. Ya, jadi benar-benar kalau kita hati yang gembira adalah obat itu betul. Ya, ketika Anda happy, ayo Bu Erika, boleh makan pedas sedikit. Pedas itu memang ada manfaat. Cabai itu jahat, tapi cabai bisa bikin sehat. Iya. Dan good people, cabai itu ada jahatnya tapi juga ada sehatnya untuk tubuh kita. Kita sudah bahas sampai di jam saat ini, dan Dok, di akhir perbincangan kita ini mungkin bisa menyampaikan secara singkat mengenai cabai jahat, cabai sehat. Ya. Cabai jahat, cabai sehat. Kita tahu cabai, makanan yang banyak sekali kita temukan, boleh katakan di mana-mana di restoran tuh, di meja makan tuh mesti ada cabainya. Iya. Ya, sedia cabai. Cabai bisa dalam bentuk bubuk, bisa bentuk dalam cair, bisa jadi sambal atau pasta cabai nama chili paste. Jadi sebetulnya cabai itu keuntungannya banyak sekali. Tapi cuma satu, hati-hati, yaitu iritasi lambung. Iritasi lambung. Sampai-sampai cabai itu dibuat jadi senjata. Semprotan pistol air dengan cairan cabai bisa melukai kulit, melukai mata, membutakan mata, membuat luka bakar seluruh tubuh. Ada pernah terjadi peristiwa sampai membunuh orang. Ya, tapi di lain itu, cabai itu banyak vitamin. Vitamin C-nya banyak, vitamin B6. Baik buat syaraf, buat imunitas tubuh. Cabai itu ada antioksidan, baik buat pembuluh darah, ya, anti penuaan sebetulnya. Cabai bisa menumbuhkan rambut tuh, ada laporan begitu. Cabai bisa anti kanker. Cabai ada efek antibiotik membunuh kuman. Banyak sekali untungnya, ya. Jadi kalau kita memang ada sakit mah, ayo kita makan pelan-pelan, ya, kunyah baik-baik. Ya, kita dalam keadaan happy, saya rasa makan pedas-pedas sedikit tidak akan mengganggu Anda. Ya, kalau Anda biasanya ada sakit lambung dan Anda saat itu sedang tidak kumat, ya, Anda harus hati-hati, makan pelan-pelan. Ya, nah kalau sebelumnya tidak ada sakit lambung, ya, Anda bisa makan pedas-pedas sampai cabai 3, cabai 5, tapi hati-hati kalau berlebihan. Dan Anda sedang marah-marah misalnya, Anda sedang perut kosong misalnya, Anda sedang stres misalnya. Walaupun biasanya cabai 10 tahan, bisa-bisa cabai 5 ketika Anda sedang marah-marah bisa kumat loh. Bisa sampai muntah, sampai kesakitan, sampai dibawa ke mungkin ke IGD, ya. Kita tahu kadang-kadang ada peristiwa, ada seorang artis yang biasanya makan cabai 10. Tapi suatu saat cabai 5 aja dia sudah tidak tahan. Bukan lantaran cabai ini ekstra pedas, tapi karena memang suasana lambungnya sedang tidak baik. Suasana hatinya sedang tidak baik. Atau kondisi fisiknya lagi tidak mumpuni, tidak cukup untuk menahan cabai itu. Jadi marilah kita atur, kita nikmati. Cabai itu jahat, tapi cabai ada manfaatnya. Cabai itu sebetulnya sehat. Iya. Good people, kita coba bahas bersama
perbincangan kita di siang hari ini di Good Talk, dan kita bahas sudah mengenai cabai jahat, cabai sehat. Ya, good people, kita akan bertemu lagi di Rabu, setiap hari Rabu dari jam 2 siang sampai jam 1 siang bersama narasumber tetap kita, Dr. Hans Tandra. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di IG kami, di Instagram kami, goodtalk.id. Terima kasih juga untuk Anda yang juga sudah subscribe dari YouTube kami, Good Talk TV. Jadi kembali lagi, sampai ketemu Rabu depan ya, jam 2 siang sampai jam 3 sore. Akhirnya saya John Jacobs dengan Dr. Hans Tandra, kami berdua pamit. Good people, good talk, good life, how to get a healthy life. Selamat siang.